Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 268. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Di Petrus Group, tepat setelah rapat internal berakhir, ketika Petrus hendak pergi, seorang eksekutif senior dari sebuah perusahaan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Direktur Petrus, Tuan Zidan telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini." Dia sangat terlihat muda. Mendengar kata-kata ini, Petrus tersenyum ringan dan berkata, "Apa harta karun itu atau tidak? Lelaki tua itu mungkin bosan baru-baru ini. Jadi dia menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri." Keluarga Wijaya dipermainkan oleh orang tua itu. Kali ini. Dan Kauri benar-benar bernasib buruk. Dia menjadi ketua keluarga Wijaya. Tetapi dia memprovokasi orang tua itu lagi. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Kata senior itu. Kudengar itu untuk menutupi bajingan Aril itu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Senior lain mencibir. Ini terkenal di Bandung. Orang-orang dari grup Petrus secara alami telah mendengarnya sejak lama. Orang tua itu serius dan ingin bermain dengan keluarga Wijaya. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat pertunjukan. Aril adalah pria yang telah menyebabkan banyak penghinaan bagi kami. Tidak apa-apa membiarkan ayahku membersihkannya. Selama orang tua itu bahagia. Tidak masalah apa yang dia lakukan. Kata Petrus sambil melihat-lihat. Ketidakpedulian di matanya. Apalagi Aril. Petrus bahkan tidak bertanya tentang hal itu karena dia tahu tentang itu. Karena dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi. Dan Zidan memiliki pengaruhnya sendiri. Menghancurkan keluarga Wijaya jelas bukan masalah. Bahkan jika ada kecelakaan, dia punya cara untuk menyelesaikannya. Ya, selama orang tua itu bahagia. Pertunjukan bagus besok di People Square. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihatnya. Saya sangat ingin tahu apakah sampah Aril akan muncul. Orang-orang tersenyum. Asisten Petrus berlari ke ruang konferensi dengan sangat panik. Petrus, Direktur Petrus. Petrus memelototinya dan berkata, "Apakah langit sudah runtuh? Apa yang kamu lakukan dengan panik seperti itu?" Asisten tidak hanya merasakan langit runtuh, tetapi juga merasakan gempa. Karena sekelompok orang datang ke perusahaan. Lobi penuh. Dan tidak ada yang boleh keluar. Sekarang karyawan perusahaan panik. Direktur Petrus. Seseorang bernama Bimo ingin bertemu denganmu. Kata asisten itu. Mendengar nama Bimo, Petrus langsung mengerutkan kening. Orang nomor 1 di wilayah Bandung. Tetapi Petrus tidak memiliki persimpangan dengannya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke perusahaan? Petrus dan Bimo tidak berada di jalur yang sama. Tetapi dengan status Bimo saat ini, Petrus tidak bisa membantu tetapi memberikan wajah tembakan besar. Sekarang di seluruh Bandung, yang berani menyinggung Bimo dengan santai. Bahkan keluarga Nicholas tidak mau memiliki hubungan yang buruk dengannya. Sebuah firasat buruk muncul di benak. Petrus berkata kepada asisten, "Bawa dia ke kantor saya." Asisten itu mengangguk dan meninggalkan ruang konferensi dengan wajah pucat. Direktur Petrus. Akankah terjadi sesuatu? Apakah akan terjadi dengan Tuan Zidan? Ada apa? Dua eksekutif tingkat tinggi bertanya kepada Petrus dengan cemas. Awalnya masalah yang sangat sederhana bagi Tuan Zidan untuk menargetkan keluarga Wijaya. Tetapi jika masalah ini melibatkan Bimo, itu akan menjadi sangat merepotkan. Grup Zidan telah menjadi sangat populer di Bandung. Tapi itu bukan hal yang baik untuk memprovokasi seseorang seperti Bimo. Bagaimana mungkin keluarga Wijaya mengundang pria besar seperti ini? Ekspresi Petrus tenang. Tetapi di dalam hatinya dia merasa bahwa dua hal ini harus terkait. Jika tidak, bagaimana mungkin Bimo datang kepadanya tanpa alasan? Kedua eksekutif tingkat tinggi itu memandang Petrus berpura-pura tenang. Dan mulai khawatir di hati mereka untuk berurusan dengan keluarga Wijaya. Tidak ada yang salah dengan kemampuan Zidan untuk mempermainkannya dengan tepuk tangan. Tetapi kehadiran Bimo akan meningkatkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda benar-benar merobek wajah Anda,
Saya takut keluargamu tidak akan memiliki makanan yang enak untuk dimakan. Petrus ketika dia sampai di kantor, dia melihat Bimo duduk di kursinya. Via sedikit tidak puas. Bosmel Bimo. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali kita bertemu. Itu cara ini. Petrus berkata dengan suara yang dalam. Melihat Petrus, Bimo sengaja berdiri dan merapikan pakaiannya. Dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Petrus, aku benar-benar minta maaf. Aku bahkan tidak berdandan untuk pertama kalinya kita bertemu. Petik 2. Bos Bimo. Jangan katakan itu. Aku hanya seorang pria kecil. Bagaimana aku bisa membuatmu berdandan untuk bertemu denganku? Petrus berkata, karena kamu tahu bahwa kamu adalah orang kecil. Apakah kamu masih melompat-lompat untuk mencari kematian? Bimo berkata dengan jijik. Petrus menganggap dirinya orang kecil, yang merupakan kerendahan hatinya. Tapi dia tidak berharap Bimo mengatakan hal seperti itu. Ini karena dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Petrus mengertakkan giginya dan berkata, Bos Bimo, apa maksudmu? Aku, Petrus, berada di Bandung. Dan aku juga orang terkenal. Jika kamu dengan sengaja menggangguku dan menyusahkanku, aku, Petrus, tidak akan mudah dipusingkan. Saya datang kepada Anda hari ini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dan itu dapat dianggap sebagai menyelamatkan keluarga Anda. Seberapa terkenal Anda tidak ada hubungannya dengan saya, kata Bimo. Petrus mendengus dingin dan berkata, menyelamatkan keluargaku. Keluargaku baik-baik saja. Mengapa saya harus membutuhkan bantuan Anda? Saya tidak tahu, kata Bimo. Tentu saja aku tahu. Tapi itu hanya keluarga Wijaya belaka. Aku, Petrus, tidak menganggapnya serius, kata Petrus dengan nada menghina. Kamu bisa mengabaikan keluarga Wijaya, tetapi kamu tidak bisa mengabaikan bosku. Bimo tersenyum. Bos. Dua kata ini membuat Bimo terkejut untuk sementara waktu. Dan tidak ada seorang pun di seluruh Bandung yang tahu bahwa Bimo telah kembali ke Zidan. Setelah menenangkan kekacauan di Bandung, dia kembali ke posisi semula. Dia bahkan memiliki posisi bos. Bos Bimo. Berhenti bercanda denganku. Apakah ada orang yang lebih kuat darimu di wilayah Bandung? Kata Petrus. Biarkan ayahmu berlutut di People Square besok. Tentu saja. Saudara-saudara di bawah komando saya mungkin menyapa orang-orang dari keluarga Anda. Penglihatan mereka tidak terlalu bagus akhir-akhir ini. Dan mereka mungkin tidak dapat membedakannya. Perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Jika sesuatu yang tidak dapat diubah dilakukan, Zidan tidak akan memiliki penerus. Jadi pikirkan sendiri. Bimo meninggalkan kantor setelah mengatakan ini. Wajah Petrus tenggelam seperti air. Dan dia jelas merasakan ancaman dalam kata-kata Bimo. Jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, Bimo akan berurusan dengan keluarganya. Tapi, tiba-tiba, mata Petrus terkejut. Biarkan Zidan pergi ke lapangan rakyat untuk berlutut. Dan tempat ini persis di mana Zidan meminta Ariel pergi. Bos di mulut Bimo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bos Bimo? Bagaimana mungkin Ariel sampah ini memerintah Bimo? Dia telah terkenal tidak berguna selama bertahun-tahun di Bandung. Bagaimana dia bisa menjadi bos seseorang seperti Bimo? Ariel, kamu benar-benar cakap. Itu mungkin untuk membuat Bimo maju. Tapi jadi apa? Petrus menggertakkan giginya. Setelah meninggalkan perusahaan dan kembali ke rumah, Petrus sedang duduk di ruang tamu, mempelajari video game top. Meskipun keterampilan caturnya tidak bagus, cintanya pada catur masih sangat tinggi. Selain catur, tonton saja video game. Ayah, bagaimana konflik antara Anda dan keluarga Wijaya terbentuk? Petrus berjalan ke Zidan dan bertanya. Zidan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Ayah bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu harus khawatir tentang urusan perusahaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayah sudah tua dan tidak bisa melakukan apa-apa? Ayah, aku hanya ingin tahu. Kamu bisa memberitahuku, kata Petrus. Oke, untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Itu semua karena Ariel adalah gelandangan. Anak ini sangat baik di catur. Jadi kami memaksanya untuk pergi ke kota Manado untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Kami pikir kami bisa membiarkan dia memberi Bandung Asosiasi memiliki wajah yang panjang. Saya tidak berharap bahwa sampah ini kalah dalam permainan. Dan itu sengaja. Bukan hanya rasa malunya sendiri, tetapi juga seluruh asosiasi. Ayah, jika dia tidak berlutut turun dan minta maaf padaku, bagaimana aku bisa bahagia? Kata Zidane. Di seluruh paragraf, Petrus menangkap 2 poin penting. Memaksa dan kalah. Ini benar-benar arogan dan tidak masuk akal. Mereka memaksa Ariel untuk berpartisipasi dalam permainan. Jika mereka kalah, mereka harus membuat Ariel berlutut lagi. Turun dan minta maaf. Itu hanya bersikap agresif sama sekali. Tentu saja. Jika Bimo tidak maju, Petrus masih akan menerima begitu saja. Bukankah yang lemah harus menyerah pada yang kuat? Sayang sekali hal-hal yang berbeda sekarang. Bersambung.